Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang pengalaman aku kerja di Vietnam. Karena kan kemarin aku udah mulai kerja di Vietnam, jadi aku mau sharing-sharing tentang pengalaman aku, gimana aku apply kerjaannya, sampai lingkungan kerjanya gimana pas di Vietnam. Aku bakalan ceritain di video kali ini. Oke, langsung aja check this out. Oke, jadi yang pertama aku di sini mau cerita aja teman-teman. Mana tahu ada teman-teman juga yang mau kerja di Vietnam, karena aku lihat emang banyak orang Indonesia yang pengen kerja di Vietnam gitu. Nah, yang pertama aku mau cerita dari pertama kali aku datang ke Vietnam. Nah, pertama kali aku datang ke Vietnam itu tahun 2019. Nah, di situ aku tujuannya datang ke Vietnam itu karena kuliah. Kuliahnya itu kenapa di Vietnam, banyak orang yang tanya kayak gitu kan, kenapa harus di Vietnam, kenapa di Vietnam? Karena memang aku dapat beasiswanya di Vietnam gitu. Jadi beasiswanya full dan juga programnya itu aku lihat kemarin itu tuh lumayan menarik. Jadi aku terima dan aku pergi ke Vietnam untuk lanjut studi aku gitu. Nah, dari 2019 sampai 2021 aku tuh full kuliah aja, nggak ada kerja di Vietnam gitu. Karena kalau memang kerja part time di Vietnam itu kan kita harus pandai bahasa Vietnam ya, harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang lokal gitu, harus bisa pakai bahasa Vietnam lah intinya gitu. Jadi aku nggak ada kerja part time. Dari beasiswa juga emang nggak dibolehin sih kerja gitu, harus fokus ke kuliah aja gitu. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan kan, jadi harus ikut semuanya kegiatan yang dari beasiswa gitu, nggak boleh satupun yang di skip. Nah, karena itu aku nggak ada kerja dari 2019 sampai 2021. Nah, tahun 2021 akhir bulan 8 aku selesai sidang. Nah, selesai sidang itu aku tuh nggak ada berniat kerja di Vietnam sebenarnya. Aku pengen balik ke Indonesia, tapi pada waktu itu lagi naik-naiknya COVID-19 di Vietnam. Jadi quarantine dan work from home itu lagi besar-besaran gitu, dan nggak boleh keluar gitulah. Apalagi penerbangannya nggak ada gitu yang dari Vietnam ke luar negeri. Jadi aku nggak bisa balik ke Indonesia. Nah, karena aku nggak bisa balik ke Indonesia, aku nggak tahu mau ngapain kan di sini. Setiap hari cuman stay di dorm, dan itu pun nggak boleh keluar dari dorm, cuma boleh di kamar doang, dan bosen banget kan. Jadi aku nggak tahu mau ngapain. Terus akhirnya aku coba apply kerjaan, mana tahu bisa work from home juga, jadi ada yang dikerjain gitu kan. Nah, aku apply kerjaan di Vietnam. Aku masukin CV aku, ada website khusus di Vietnam untuk apply kerjaan gitu, namanya Vietnam Works. Nah, aku masukin CV aku di situ, terus aku apply kerjaan. Memang sih kebanyakan kerjaannya itu yang pakai bahasa Vietnam gitu. Tapi aku cari juga yang ada eligible-nya, katanya butuh yang bahasa Inggris, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku coba apply. Nah, ternyata apply kerjaan di Vietnam itu nggak begitu susah menurut aku, teman-teman. Karena setelah aku apply itu banyak panggilan datang, banyak yang nelfon ke nomor HP, dan banyak juga yang ngirim email ditanyain untuk wawancara gitu. Nah, jadi kemarin itu nggak lama aku apply kerjaan di Vietnam, aku terima panggilan untuk interview. Nah, karena lagi tinggi-tingginya COVID-19 kemarin itu nggak bisa keluar, jadi orang di kantor juga pada work from home. Nah, jadinya aku wawancaranya itu, interviewnya itu tuh dari online gitu, teman-teman. Nah, aku ikutin interviewnya, setelah itu lolos deh. Jadi aku dapat kerjaan di Vietnam gitu. Nah, itulah cerita aku dapat kerjaan di Vietnam. Jadi sampai sekarang aku masih kerja di Vietnam. Oke, sekarang aku mau cerita tentang gimana sih kesukarannya untuk daftar kerja di Vietnam gitu kan. Kalau menurut aku ya teman-teman, kalau kerja di Vietnam atau di luar negeri gitu, kalau kita mau kerja di luar negeri, syarat utamanya itu ya kita memang harus di negara itu gitu loh. Nah, tim HR-nya pasti bakalan ngelihat posisi kamu di mana sekarang, kamu di negara ini atau harus ditetapkan dulu untuk bisa bekerja gitu kan. Nah, kalau misalnya kita harus didatangkan dulu untuk bekerja, itu bakalan prosesnya lama. Harus ngurus visa dulu, harus ngurus TRC gitu, banyak yang mau diurus gitu teman-teman.
Jadinya agak kurang diperhatiin untuk yang kondisinya yang seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ada di negara itu tuh kalau untuk yang Vietnam ya, berdasarkan pengalaman aku itu tuh nggak susah-susah banget sih. Karena setelah kita apply, pasti at least dari sekian banyak yang kita apply, at least ada beberapa yang kecantol gitu kan. Ada beberapa yang bakalan manggil gitu. Nah, selanjutnya tinggal deal tentang visa-visanya sama itu apa namanya? Salary-nya gitu. Nah, bicara tentang salary, itu kerja di Vietnam worth it enggak sih gitu kan. Sepenglihatan aku yang sampai sekarang ini ya, range gaji di Vietnam sama di Indonesia itu nggak jauh beda sih, agak-agak sama gitu. Tapi kalau untuk foreigner yang kerja di Vietnam itu tuh agak dinaikin gitu teman-teman. Aku lihat banyak orang-orang asing yang kerja di Vietnam, dan dari teman-teman foreigner aku juga katanya mereka itu dapat gajinya itu lebih dari yang Vietnamese gitu. Yang penting kita itu bisa speak English, bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu, karena orang Vietnam nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi banyak company di Vietnam itu mereka lagi nyari orang yang pandai berbahasa Inggris gitu. Kalau masalah visa-visanya itu tergantung deal sama company-nya ya. Kalau company aku, visanya itu diurusin sama company-nya, sama dibayarin juga gitu. Jadi kan agak-agak berkurang gitu pengeluarannya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau cerita tentang lingkungan kerjanya ya teman-teman. Aku nggak tahu sih gimana di lingkungan yang lainnya, tapi di lingkungan aku sekarang ini, lingkungan tempat aku kerja sekarang ini, itu tuh kayak aku tuh merasa bersyukur banget aku bisa kerja di situ gitu, karena orang-orangnya emang semuanya tuh respect banget sama aku, dan mereka tuh nggak ada yang kayak nggak ada rasis gitu. Padahal aku sendirian sekantor itu, aku sendirian yang orangnya beda gitu, beda maksudnya aku pakai jilbab sendirian, aku beda gitu loh. Meskipun ya kita tahu lah gimana ya, di Vietnam itu kan makanan utamanya main dishnya itu tuh pakai pork kan, babi. Dan kalau ada acara-acara gitu, mereka pasti kalau bahasa Vietnamnya itu tuh nyau. Jadi itu kayak drink beer gitu. Tapi selama aku kerja di kantor itu banyak sih aku ngikutin kegiatan yang kayak gitu, tapi mereka tuh pasti mesenin minuman yang beda untuk aku gitu, misalnya Coca-Cola atau air putih ya nggak apa-apa juga, atau jus gitu kan. Nggak ada lah yang sirik-sirik gitu teman-teman ya, menurut aku ya, sampai sejauh ini, sejauh aku udah 6 bulan kerja di sana. Kucing aku namanya Ayang. Oke, lanjut. Dilihat dari atasan-atasan aku itu tuh mereka juga nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang merasa kalau mereka tuh bos gitu loh. Aku suka banget orang yang kayak gitu. Maksudnya tuh mereka tuh nggak sombong kak, meskipun mereka manajer atau director, itu tuh sama sekali nggak mengandalkan posisi mereka ketika berbicara dengan aku atau teman-teman aku yang lainnya gitu. Jadi aku tuh suka banget lingkungan kerjanya ya, menurut aku sih oke. Awalnya teman-teman, aku tuh nggak mau kerja di Vietnam gara-gara aku lihat waktu kuliah aja, waktu aku untuk sholat itu harus curi-curi waktu gitu. Sholat 5 kali dalam sehari ya kan. Sama di kantor mungkin kita perlu sholat zuhur, asar, sama mungkin maghrib kalau misalnya pulangnya telat kan. Jadi ada tiga kali harus sholat di kantor gitu. Nah itu tuh aku ajuin pada waktu interview kemarin itu, aku ceritain kan aku agama Islam, jadi kita ada ibadah 5 kali sehari. Kalau misalnya aku kerja di kantor, aku boleh nggak ntar pos-pos kerjaan gitu untuk ibadah gitu kan, dan boleh nggak minta space sedikit untuk tempat aku sholat gitu, aku bilangin gitu kan. Nah ternyata mereka tuh welcome banget teman-teman, katanya boleh ya katanya gitu kan. Jadi sebelum aku masuk kerja itu kan ada seminggu after interview aku belum masuk kerja kan. Jadi mereka tuh kayak nyiapin workspace untuk aku gitu, dan workspace aku tuh dicariin di tempat yang agak lapang gitu, yang
bisa buat aku untuk sholat gitu. Terus ditambahin kayak curtain wall gitu supaya bisa ditarik-tarik waktu aku sholat, bisa ditutup gitu, jadi nggak ada yang lihat gitu. Seneng banget gak sih kalau kita tuh bisa diterima sesuai dengan kondisi kita gitu ya kan, meskipun kita di negara yang minoritas. Jadi itu sih yang buat aku paling berkesan saat aku kerja di Vietnam ini ya teman-teman. Dan satu lagi aku mau cerita, jadi sekarang aku lagi di Indonesia nih. Nah awalnya aku ke Indonesia itu pengennya waktu lebaran, jadi ambil cuti sekitar 2 minggu gitu. Nah pas itu aku cerita sama HR aku kan, tapi pas pula visa aku tuh habis. Nah jadinya visa aku itu kan habisnya bulan Maret akhir. Nah dari HR aku itu katanya nggak apa-apa sih, ini kamu bisa balik aja nanti sampai bulan 5 awal gitu ya kan, sekalian ngurus visa balik ke Indonesia gitu. Nah jadi aku wah yang bener gitu kan. Jadi kayak dari awalnya pengen cuti 2 minggu, itu tuh dikasih sebulan lebih balik ke Indonesia. Dan sampai bulan Ramadan kemarin, awal bulan Ramadan aku di Indonesia teman-teman. Nggak cuti sih jadinya, jadi kayak cuti sekalian work from home juga. Tapi kan gimana ya, itu tuh lumayan banget. Dan sampai sekarang aku masih di Indonesia karena visa aku belum selesai. Jadi minggu depan kemungkinan aku bakalan jemput visa aku di Jakarta, terus balik deh ke Vietnam. Udah hampir 2 bulan aku work from home terus. Oke, selanjutnya untuk yang additional aja sih, kalau misalnya teman-teman mau daftar kerja di luar negeri, aku saranin sih datang dulu ke negaranya itu gitu kan. Kalau untuk pemegang paspor Indonesia kan kita itu ya udah enak, udah ada beberapa negara yang visa on arrival aja gitu, visanya gratis. Jadi kayak Vietnam ini untuk pemegang paspor Indonesia boleh 30 hari maksimum stay-nya untuk visa gratis, tapi setelah 30 hari itu harus keluar dari negara Vietnam gitu. Misalnya datang ke Vietnam 30 hari, abis itu daftar-daftar kerja selama 30 hari itu. Kalau misalnya belum dapat, tinggal out Vietnam aja, entah ke Kambodia, itu kan masih ada visa gratis juga. Abis itu enter lagi deh Vietnam gitu. Aku baru tahu juga sih itu, kemarin baru nonton video orang bule, dia juga kerja di Vietnam. Dia ceritanya kayak gitu kan. Oh ternyata orang bule yang kerja di Vietnam itu ternyata cari kerjanya tuh pas enter ke Vietnamnya gitu, bukan dari luarnya. Ada sih yang dari luarnya yang direkomendasiin dari kantornya untuk ditempatkan di Vietnam gitu kan. Tapi kan banyak juga yang mereka yang datang sendiri gitu, abis itu daftar kerjaan. Setelah dapat kerjaan, dapat rekomendasi, baru dia bisa ngurus visa ya kan, gitu deh. Jadi itu sih setahu aku teman-teman. Kalau misalnya aku ada salah, aku mohon maaf. Coba di searching juga infonya. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, boleh tinggalin pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, sekian cerita aku kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.